Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuka sebuah aplikasi dalam Al-Quran yang disebut dengan aplikasi Al-Quran ya, yang baik ada di dalam laptop, ya, melalui PC juga bisa dibuka, dan juga ada aplikasi ini ada fitur untuk Android ya. Dan ini aplikasi yang sudah sangat terkenal sekali, yang disebut dengan aplikasi Ayat. Gitu ya. Nah, aplikasi Ayat ini memudahkan kita untuk menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga memudahkan kita untuk mencari apa tafsiran dari ayat ini, dari sebuah ayat. Gitu ya. Dan bahkan kita bisa melihat dari berbagai sumber tafsir. Di antara tafsir yang ada di situ adalah tafsir At-Tabari, bisa kita buka, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut juga bisa kita buka, tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tantawi, ya, tafsir As-Sa'di dan lain-lain. Itu ada beberapa tafsir yang bisa kita buka tentang satu ayat. Ya, sehingga ini tafsir aplikasi ini sangat memudahkan sekali. Hanya saja apakah kita mau membaca tafsir itu atau tidak kan gitu. Nah, ini adalah platform dari aplikasi Ayat ya. Kemudian ini adalah tampilan dari tampilan dari aplikasi Ayat. Ini adalah bagaimana kita mencari. Nah, di sini Anda lihat di bawah itu ada tulisan tafsir. Ya, di sini kalau ini melalui Android ya, tafsir. Anda bisa telusuri tafsir di sini, Anda bisa cari berbagai macam tafsir. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuka aplikasi Ayat melalui ya, ini adalah salah satu aplikasi Ayat. Ya, aplikasi Ayat ya, melalui PC, beda nanti bentuknya melalui HP. Nah, melalui PC ini kita bisa mencari ayat apapun yang ada di dalam Al-Quran, dibahas. Ya, bahas artinya search kalau dalam bahasa Inggris. Kita cari, tapi Anda harus mengetik dalam bahasa Arab. Misalkan Anda mau mencari kalimat Al-Mu'minun. Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min. Ada berapa sih kata Al-Mu'min dalam Al-Quran? Oh, ternyata ada banyak sekali. Di situ ditemukan kata Al-Mu'min ya, dan Al-Mu'minun, Al-Mu'minin, ya, Al-Mu'minat, ya, ada 119 yang menunjukkan kata Al-Mu'min dan berbagai kalimat tambahannya Al-Mu'minun, Al-Mu'minin, Al-Mu'minat. Itu ada sekitar 119 kata. Misalkan kita buka yang di surah Al-Anfal ayat 2 misalkan. Kita buka di sini Al-Anfal ayat 2. Nah, Anda akan menemukan di situ sebuah kata ya. Innamal mu'minuna sebuah ayat, innamal mu'minuna alladziina idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Di sampingnya itu langsung ada tafsir. Ya. Ini tafsir yang di sini itu adalah tafsir Al-Muyassar, tapi ini lebih pada terjemah dari makna kata ayat tersebut. Anda bisa memilih di atas ini ya. Di sini Anda bisa buka di terjemah ini Anda bisa pilih terjemah apa saja yang dalam berbagai macam bahasa, baik Prancis, Inggris, Belanda ya, Turki ya, banyak sekali. Kemudian Itali, Portugis, ini bahasa apa saja ini saya juga nggak paham ya, tapi ini contohnya bahasa Indonesia yang artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman ya, karena mereka hanyalah karena hanya kepada Tuhan Allah lah, kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini terjemahannya. Anda bisa pilih lagi terjemahan yang lain. Anda ingin mengetahui makna ayat per kata. Nah, kata-kata yang sulit misalkan Anda mau cari, oh wajilat ini apa? Ma makna wajilat? Wajilat itu artinya faziat, warakat, istid'aman, wahaibatan. Wajilat qulubuhum itu artinya itu. Anda bisa buka di sini. Baik. Kita kembalikan ke terjemahan bahasa Indonesia ya, biar memudahkan Anda. Baik,
Kemudian ini tadi kata-kata al-mu'min. Kemudian kita bisa mencari tafsir. Anda bisa memilih tafsir apapun. Ya. Misalkan sini ada Sa'di, Al-Wasitli, Tantawi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Asyur. Misalkan kita buka yang paling klasik, tafsir At-Tabari. Ya. Nah, ini innamal mu'minuna alladzina al-qaul fi ta'wil. Bagaimana perkataan para ulama tentang ta'wil? Qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzakarahu laisal mu'min billadzi yukhalifu Allah wa rasuluhu yatruk ittiba'a ma anzal. Ini kan bagi mereka yang bisa bahasa Arab mudah, tetapi bagi yang tidak bisa bahasa Arab, ayat ini pasti sulit gitu ya. Sehingga bagi yang tidak bisa, saya sarankan Anda untuk membuka aplikasi Google Translate. Ya. Saya buka dulu. Ya, Anda bisa kopas. Copy dan kemudian paste. Nah, ini di dalam. Hanya saja perlu saya pertegas bahwa Google Translate itu kalau misalkan Anda menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bisa jadi terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus daripada terjemahan Anda sendiri. Tapi kalau bahasa Arab, ini saya sedikit meragukan. Ya. Karena apalagi Arab ke Indonesia, terjemahan Indonesianya sangat buruk sekali. Anda bisa baca di sini. Fi qauli fi ta'wili qaulihi. Sebentar saya ulangi lagi. Share. Ini adalah tafsiran ya. Sekarang kita coba ini ya. Fi ta'wili qaulihi. Ini kan kalau diterjemahkan sebenarnya bahasa Arabnya untuk perkataan fi ta'wili qaulihi dalam takwil perkataannya, mengatakan dalam interpretasi perkataannya innamal mu'minuna alladzina idza dzikra, melainkan orang-orang beriman yang hanya orang-orang beriman yang hatinya dimuliakan ya, ketika Tuhan mengingat mereka. Nah, ini tidak jadi yang mengingat itu Tuhan menjadi subjek, padahal yang mengingat itu adalah mukmin. Al-mu'minul ladzina idza dzukirallah. Orang mukmin ketika jika mereka ya, orang mukmin adalah orang yang jika mereka melihat mengingat Tuhan, wajilat qulubuhum ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatun, ketika dibacakan, ini ketika mukjizat mereka dibacakan, ini kan enggak nyambung ya, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan untuk Google Translate. Sehingga misalkan ini juga qala Abu Ja'far yaqul, Abu Ja'far berkata ta'ala dzikruh ya. Laisal mu'min, bahwa Allah berkata mengingatkan kita, bukannya orang beriman. Ya, orang beriman bukanlah orang yang bertentangan Allah dan Allah dan lalai yatruk ittiba untuk mengikuti apa yang diungkapkan kepadanya. Ittiba anzalahu ilaih, itu apa yang diturunkan kepadanya fi kitabihi, dalam bukunya itu, dalam Al-Qur'an tentunya, tentang batasan, tentang hukum dan faraid, ya, tentang batasan-batasan dan ketentuan. Wal inqiyad li hukmi, ya, ini tafsirannya sedikit banyak Anda bisa jadikan rujukan, hanya saja sedikit banyak di tafsiran ini tidak kurang terjemahan bahasa Indonesianya kurang bagus kalau menggunakan Google Translate. Yang bagus bagaimana? Ya Anda belajar bahasa Arab dan kemudian Anda bisa membaca tafsiran itu. Itu beratnya, sehingga tapi paling tidak bagi Anda yang belum bisa bahasa Arab, ini tafsir tafsir atau Google Translate ini sedikit banyak membantu bagi Anda yang belum bisa berbahasa Arab. Demikian dari saya, ini adalah penjelasan tentang bagaimana membuka ayat dan bagaimana memahami tafsir yang ada di dalam aplikasi ayat, dan bagaimana bagi kita yang belum memahami bahasa Arab untuk membuka aplikasi ayat. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.